Ya jelas banget kelihatan bedanya ya. Ketika pertama kali dia masih Pak Darmawan masih berani gitu ngomong di depan publik dengan di depan media lebih tepatnya bahwa hati-hati aja tuh segala macam gitu ya. Sepertinya mungkin ada entah pihak yang mungkin dekat dengan Pak Darmawan atau bahkan mungkin pihak Otonya sendiri yang tanda petik mungkin memperingatkan Pak Darmawan bahwa salah satu dari kata-kata kamu tuh bisa bahaya loh, secara hukum tuh bisa kena pasal, entah misalnya pencemaran nama baik lah atau apa dan sebagainya gitu. Sehingga buat saya yang terjadi adalah agak melembek nih gitu ya, karena memang istilahnya ya bisa jadi memang masuk pasal itu gitu, daripada urusan lah ya udahlah, oke lah, ngalah aja lah. Dan buat saya itu cuma menunjukkan bahwa Pak Darmawan Salihin itu orangnya praktis gitu aja. Jadi ketika dia minta maaf, ada beberapa misalnya gerakan yang misalnya dia basahin bibir gitu ya, terus dia kemudian megang hand to face gesture segala macam, dan itu menurut saya adalah gerakan yang nervous, dan buat saya egonya cukup terganggu dengan itu. Jadi permintaan maafnya coba perhatiin. Saya minta maaf pada Pak Oto, itu ada 2 dari 3 syarat permintaan maaf yang tulus. Permintaan maaf yang tulus itu adalah satu, menyebutkan siapa yang minta maaf, dalam artian dia akan nyebutin dirinya, saya gitu ya. Kepada siapa? Pada Pak Oto, itu jelas. Tapi yang ketiga kan belum. Kenapa dia minta maafnya? Gitu ya. Apa alasan dia minta maaf? Misalnya apakah kata-kata ini yang disebutin, kata-kata itu yang disebutin, atau perilaku ini yang kan nggak disebutin secara gamblang. Artinya apa? Egonya masih nahan dia gitu, walaupun dia berusaha untuk menampilkan permohonan maaf. Bahwa kemudian disebutkan bahwa walaupun saya lebih tua daripada Pak Oto gitu, itu kan sebenarnya tanda petik bagian dari egonya dia keluar lagi sebetulnya. Ya, jadi ya buat saya kalau ditanya apakah itu permintaan maaf yang tulus, saya akan bilang ya hampir, tapi belum. Ya itu adalah damage control lah. Itu adalah bagian dari supaya masalahnya nggak berlanjut. Dia mau praktis aja. Jadi memang kita seperti teman baik ya, saya dengan anak saya gitu. Jadi kita itu terus-menerus saja saling curhat-curhatan, cerita segala macam aktivitasnya, apa yang dialami. Dan yang saya sih bersyukur banget ya, karena memang anaknya memang pinter ya, dan daya adaptasinya itu luar biasa sekali. Jadi dia nggak merasa minder, nggak merasa punya kekurangan atau apapun gitu. Prestasinya di sekolah luar biasa, ketertarikannya terhadap sains, terhadap art, olahraga, semuanya nurun lah dari orang tuanya. Ya pasti. Kalau ketemu langsung itu pasti akan dilakukan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Tapi saya belum tahu kapan dan bagaimana, di mana juga. Ini sedang kita atur-atur lah. Tapi ya saya pasti bakal ketemu secepatnya lah dengan anak saya. Seneng banget lah. Dan cerewet lah. Dari dulu juga cerewet, kan kita tetap terus berkomunikasi kan selama saya ada di dalam. Jadi saya mengikuti terus perkembangannya sehari-hari, bagaimana cerita-ceritanya juga dari dulu banyak yang saya dengerin terus dari dia. Sehingga sebenarnya pada saat saya keluar, dia kaget saya keluar, tapi nggak ada yang terlalu gimana-gimana, karena memang dari dulu sehari-hari dia tetap banyak bercerita soal apa yang dialami sehari-hari, terutama di sekolah gitu. Jadi saya tahu teman-teman baiknya dia semua siapa, lagi hobinya apa gitu kan, dan segala macamnya. Glendot-glendotan lah pasti berhari-hari ya kan, lepas kangen, karena memang yang paling enak itu di kita itu memang ngobrolnya, saya dengan anak saya, dengan Aisyah. Jadi saya rasa sih nggak ada yang istimewa, nggak ada yang ekstravaganza gitu yang mau kita lakukan, nggak ada, lepas kangen aja. Yang penting bisa barengan aja, itu di atas segala-galanya. Sumber semangat saya anak saya, karena saya ngerasa sebagai orang tua ya bersama dengan dia itu memang perjuangan kita itu udah panjang ya, terutama pada saat dia mulai sakit dulu kan, itu kan kita juga berjuang bersama ya, dengan ibunya juga, dengan
dengan Aisyah juga. Jadi itu yang merupakan pusat perhatian saya, fokus saya selama saya berada di dalam. Ya tetap bertukar kabar tetap kita lakukan, dari awal sampai saya keluar itu tetap kita lakukan, karena kebetulan kan di penjara itu kita juga difasilitasi dengan yang namanya kunjungan online, di mana kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita melalui video call. Di dalam penjara juga disediakan kartu telepon, di mana kita bisa menghubungi nomor dari keluarga kita sendiri, bisa ngobrol dari waktu ke waktu. Nah itu saya jaga terus. Dari hari pertama saya ditangkap, di situ juga saya sudah memutuskan that's it, cukup. Ini sebuah kesalahan, dan kesalahan itu harus saya tebus dengan mahal. Tetapi penebusan kesalahannya nggak harus dilakukan nanti setelah bebas. Saat itu juga saya udah putuskan, saya akan lebih sehat mulai sekarang. Jadi selama di penjara itu emang kerjaan saya olahraga dan berdoa. Kalau yang ngajak settingan ke aku tuh banyak banget loh pengusaha dari luar kota gara-gara kasus ini. Kayak misalkan, ih mau dong naikin perusahaan aku, Dinar bisa nggak ya dibayar? Misalkan ada yang nitipin ke videografer aku, ke si asisten aku. Ada juga dari orang lain kayak, berapa sih kalau settingan kayak gitu? Disangka settingan aku kayak gitu. Ini kan kasusnya memang beneran terjadi. Kalau settingan kan kelihatan pasti kayak gitu. Kalau ini kan memang ada pihak lawan ya kayak gitu. Kayak bisa nggak sih Dinar kayak pura-pura jadi pacar kayak dibayar berapa coba gitu. Maksud tuh biar ninggalin kasus ini, biar ke dia. Ya nggak bisa gitu juga, nggak segampang itu. Malah yang ada kan takutnya aku disangka playgirl lah, tukang main cowok lah, apalah gitu kan. Kasus ini juga menurut aku sih udah berat buat aku gitu. Jadi gak lah, aku nggak main-main kesana. Kalau mau ngasih kerjaan, undang aku sebagai DJ atau sebagai apa gitu kesana, atau suruh nyanyi lah, bisa lah, nyanyi dipaksain gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau buat settingan enggak lah, udah apa ya, udah panas kuping aku, udah nggak kuat dengan bulian yang sekarang juga gitu. Aku nggak tahu ya, digiring opini gosip katanya aku dikasih sama pengusaha Jambi. Ini selain dari APEC ya. Aku memang ada teman pengusaha Jambi, tapi dia pacarnya artis teman aku. Ya nggak harus disebutin kayak gitu. Nah, aku jadi mereka itu pernah ngundang aku nge-DJ juga acara ulang tahunnya artis ini. Aku nge-DJ dan dibayar memang profesional. Dan memang si pengusahanya suka curhat tentang pacarnya gini-gini. Oh iya kayak gitu. Cuman kalau nyampe dia ngasih mobil tuh nggak mungkin, karena aku deket banget sama temen cewek artis ini. Dan kayak misalkan mereka ada masalah atau apa, curhatnya ke aku. Jadi temen deket gitu. Aku ya maksudnya tuh kalau dalam segi bisnis kayak gitu, memang bisnis itu harus siap rugi sih gitu. Tapi kalau memang nggak mau belajar bisnis, ya si uang dari show menurut aku beliin ke barang buat manjain diri gitu. Ada namanya Ibu Yuli, kita kolaborasi dulu. Aku banyak banget sedan juga ada. Jadi kan itu adalah video 2021 apa 2002, itu kan masih ada sedannya. Dulu tuh banyak banget mobilnya, cuman itu memang rental. Kayak misalkan kita kredit berapa, itu jadi kita nanti bayar dari kita bayar DP, kita bayar cicilan ke bank, seperti itu dulu sama Ibu Yuli gitu. Nggak tahu Ibu Yuli sekarang masih ada, tanya aja lah dia saksinya kayak gitu. Cuman pas COVID ya tahu sendiri kalau COVID kan seperti apa rental mobil, jadi tidak berhasil gitu. Di sana banyak rugi lah. Kalau aku sih apapun yang terjadi maksudnya itu silahkan. Ya mungkin nanti kita lihat ya, maksudnya tuh tahun depan kan kalau memang orang salah kayak gitu, nggak mungkin lah Tuhan ngasih rezeki bagus. Aku percayanya. Tapi kalau kita ngelakuin di jalannya kita, menurut aku sih ya kita lihat tahun depan Dinar sukses atau enggak, kita lihat aja, karena Tuhan nggak tidur gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.